Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yaitu Ibu Ira Wahyudi SOS MIKOM yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Saya Laika Marsha Hanafiah yang akan bertugas sebagai moderator kelompok kami, di mana kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh komunikasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Indarto. Perkenalkan, nama saya Windy Lutfiatunisa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari pengaruh ilmu komunikasi. Pengaruh dalam ilmu komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan dalam berkomunikasi, yang dimana dalam kegiatan komunikasi tersebut dapat memberikan timbal balik dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat memahami pesan yang disampaikan komunikator dari komunikasi tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu mengenai pengaruh komunikasi dalam aspek kehidupan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengaruh dalam aspek kehidupan, pengaruh dalam hubungan pribadi, membangun kepercayaan, komunikasi yang terbuka dan jujur, memperkuat hubungan antar individu, menciptakan rasa saling percaya, menyelesaikan konflik, kemampuan untuk berkomunikasi dengan membantu dalam mediasi dan menyelesaikan masalah. Pengaruh lingkungan kerja, efektivitas tim, komunikasi yang jelas meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim, mengurangi kesalahan, motivasi karyawan, umpan balik yang konstruktif dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Pengaruh dalam pendidikan, pemahaman materi komunikasi antar pengajar dan mahasiswa yang efektif meningkatkan pemahaman dan pembelajaran. Beraktivitas aktif, diskusi yang terbuka mahasiswa untuk mendorong mahasiswa untuk melibatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Pengaruh dalam kesehatan, kepatuhan terhadap penghambatan, komunikasi yang baik antar pasien yang tenang, tenaga medis memastikan paham dan tepat dengan pengobatan. Kesadaran kesehatan, kampanye komunikasi yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengaruh dalam politik, pembentukan opini publik, komunikasi politik dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu penting. Partisipasi publik, informasi yang jelas mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pengaruh dalam budaya masyarakat, pertukaran budaya, komunikasi budaya meningkatkan pemahaman yang toleransi antar berbagai kelompok. Prestasi identitas melalui komunikasi budaya dan tradisi dapat dipertahankan dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu komunikasi, yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor dari komunikasi. Yang pertama ada perkembangan. Contohnya, perawat dapat berkomunikasi dengan efektif bila mengetahui tentang pengaruh perkembangan usia seseorang baik dari segi bahasa maupun proses berpikir dari orang tersebut. Adalah berbeda cara berkomunikasi anak usia remaja dengan usia balita. Adalah Anda barangkali perlu mempelajari bahasa gaul ketika berkomunikasi dengan remaja, sehingga mereka akan merasa bahwa kita mengerti dunia mereka. Dengan begitu komunikasi diharapkan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Perawat perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasi nilai seseorang agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam berinteraksi dengan klien.
Dengan bersikap profesional diharapkan perawat tidak terpengaruh oleh nilai pribadinya. Perbedaan nilai tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, klien memandang aborsi sebagai tindakan yang tidak dilarang, sementara perawat memandang aborsi merupakan tindakan terlarang. Perbedaan nilai ini dapat menyebabkan konflik antara perawat dan klien. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang agar terhadap suatu kejadian atau peristiwa dibentuk oleh harapan pengalaman. Perbedaan persepsi dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi. Misalnya, kata-kata virus akan menimbulkan perbedaan persepsi antara seorang ahli komputer dengan seorang dokter. Yang keempat adalah emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Emosi seperti marah, sedih, dan senang akan dapat mempengaruhi perawat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Perawat perlu mengkaji emosi klien dan keluarganya sehingga perawat mampu memberikan asuhan keperawatan dengan tepat. Selain itu, perawat juga perlu mengevaluasi emosi yang ada pada dirinya agar dalam melakukan asuhan keperawatan tidak terpengaruh oleh emosi bawah sadarnya. Yang kelima, pengetahuan. Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Seseorang yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit merespon pertanyaan yang mengandung bahasa verbal dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Perawat perlu mengetahui tentang pengetahuan klien sehingga perawat dapat berinteraksi dengan baik dan akhirnya dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat kepada klien. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Suasana yang bising dan tidak adanya privasi akan menimbulkan kerancuan, ketegangan, dan ketidaknyamanan. Yang terakhir adalah jarak. Jarak dapat mempengaruhi komunikasi. Jarak tertentu dapat menimbulkan rasa aman, seperti misalnya seorang pria yang merasa terancam ketika orang yang tidak dikenalnya tiba-tiba berada pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Hal ini juga dapat dialami oleh klien yang pada saat pertama kali berinteraksi dengan perawat. Oleh karena itu, perawat perlu memperhitungkan jarak yang tepat pada saat melakukan interaksi dengan klien. Dan itulah salah satu faktor-faktornya jika diaplikasikan kepada seorang perawat. Terima kasih pada moderator. Baik, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki dampak yang luas dan signifikan di berbagai bidang. Kemampuan untuk komunikasi secara efektif sangatlah penting untuk membangun hubungan yang positif, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keterampilan komunikasi dapat memberikan manfaat besar dalam interaksi sosial dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.